Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy Divers, jumpa lagi dengan gua Eas, dive instructor dari Holy Dive. Oke ya, jadi di video kali ini gue pengen ngasih tahu kalian ya, bahwasanya gue sekarang sedang berada di liveaboard Mola Mola 2 ya, jadi kapal Mola Mola 2 ya, yang baru karena sebelumnya mereka udah punya Mola Mola 1. Nah sekarang mereka bikin lagi, sebenarnya udah pengen launching dari awal-awal pandemi tapi ya tertahan pandemi dan baru jadi sekitar pertengahan tahun ini. Dan ini adalah trip pertama mereka ya, yang mana trip pertama mereka ini mereka mengajak ya, invite, mengundang beberapa agent yang mereka kenal ya, dan termasuk Holy Dive di dalamnya, alhamdulillah. Kemudian mereka melakukan ya, berlayar dari Bali menuju Sumbawa ya, Silau menuju Sumbawa ya. Jadi gua terima kasih banget sama pihak Mola Mola 2 udah diajak ya. Sekarang udah di hari ke-4 ya, hari terakhir diving. Nah gua pengen bercerita sedikit, jangan kemana-mana, kita bumper dulu sebentar. Di situ ya. Oke, jadi ini sekilas aja ya tentang Mola Mola 2 ya. Jadi kapal ini adalah kapal pinisi boat, wooden boat, jadi terbuat dari kayu, khas tradisional dari Sulawesi ya, atau dari Bulukumba. Kemudian yang hebatnya itu, gue suka banget Mola Mola 2 ini memanfaatkan semua ruang ya, dari ruang-ruangnya itu dimanfaatin benar-benar buat fasilitas, buat enjoy ya, buat tamu-tamu tuh enjoy, bisa duduk, bisa ngobrol, bisa menikmati perjalanan ya, dan tetap indah ya, tetap bagus meskipun nggak macem-macem lah kayak gitu. Dan yang amazingnya, ini kapal lebar ya, kira-kira 9 meter, kemudian panjangnya kira-kira 30-an meter kemarin, lupa gue berapanya. Kemudian mereka punya 8 kamar ya, plus 1 kamar bunk bed yang ada 4 kasurnya. Sisanya itu yang 8 kamar itu 4 di upstairs, itu kamarnya twin bed tapi bisa dijadiin double bed. Kemudian yang bawah, yang downstairs ada 4, itu juga twin bed ya. Kemudian tadi yang gue bilang tambah 1 lagi kamar 9, itu adalah bunk bed 4 kasur ya, dan semuanya itu ensuite bathroom ya, jadi kamar mandinya di dalam ya, bukan di luar. Semuanya pakai AC ya, kasurnya empuk banget. Kemudian juga setiap ruangan itu dikasih wastafel ya. Kemudian juga kamar mandinya ya, kamar mandinya enak banget, ada air panas juga yang paling penting buat lo kalau kedinginan abis diving. Kemudian selain itu juga dilengkapi dengan main room ya, main room di main deck. Itu ruangannya ada buat santai, kemudian juga ada ruangan buat makan ya. Ada space buat meja makan, buat lo makan bareng-bareng sama peserta trip. Kemudian juga ada ruang kamera nih, amazingnya banget, ada ruang kamera yang lumayan besar ya. Tapi kalau semua tamu bawa kamera yang gede sih kurang cukup kayaknya ya. Agak kecil, tapi kalau ada beberapa orang yang bawa kamera, muatlah ruang kameranya.
Kemudian juga yang gua sangat amazing adalah dive decknya ya. Dive decknya itu gede banget. Ya, salah satu dive deck yang menurut gua lebar ya, besar, space-nya enak. Kemudian setiap orang itu dikasih handuk ya, ada space buat naruh handuk, ada basketnya juga buat naruh perintilan diving. Kemudian amazingnya lagi, kompresornya ada 2, semuanya elektrik kompresor, dan juga ada nitrox-nya, men. Itu yang paling penting. Ya, jadi kalau lo pengen diving pakai nitrox, di sini bisa di Mula-Mula 2. Kemudian juga ada yang surprise-nya buat gua adalah kamar mandi di dive deck itu ada 2. Jadi kalau lo pengen ke kamar mandi dan lo males ke kamar lo pas mau diving atau pas setelah diving, lo bisa ke kamar mandi yang ada di dive deck. Juga showernya itu ada 4 ya. Showernya ada 4. Jadi setelah diving lo pulang, lo bisa langsung shower di sebelum tangga lo naik ke dive deck kayak gitu. Juga dilengkapi dengan 2 dinghy ya. Jadi liftboat ini dilengkapi dengan 2 tender atau 2 dinghy, speedboat buat lo diving ya, kapal kecil itu. Dan juga di depan itu, di bagian depan itu dilengkapi dengan space buat lo santai ya, buat lo santai. Dan juga mereka menyediakan lounge ya, buat ruang entertainment. Lo pengen nonton segala macam, lo bisa duduk di ruang entertainment itu. Dan juga ada balkon ya, ada balkoni yang sekarang gue pakai ini nih buat bikin konten ya, buat lo santai-santai. Dan jangan lupa ini tuh ada 4 deck ya, 4 tingkat ya. Jadi ada ruang mesin di bawah sama ruang kru kalau nggak salah. Kemudian juga ada main deck ya di tengah, upstairs, dan ada sundeck. Sundeck juga amazing banget, gede banget men. Sundecknya gede banget, banyak bin bagnya dan segala macem. Dan juga ada ruang kapten ya. Ruang kaptennya itu dilengkapi dengan kasur-kasur para kru. Jadi kru-krunya itu tidur di ruang kapten sekaligus biar bisa support kapten. Kemudian yang sekilas tentang perjalanan ini adalah hari pertama itu kita ngumpul di Bali ya, di Hilton Inn. Kemudian kita di transfer ke Amed selama 3 jam kemarin itu karena pakai elf yang panjang. Setelah itu kita check in di Amed, naik ke liftboat, naik ke Mula-Mula 1. Kemudian kita diajak untuk room tour ya, room tour segala macam. Kemudian setelah itu makan siang dan kita langsung ya, kita skip check dive di hari pertama ya. Jadi tadinya di plan tuh ada 2 dive, tapi di skip karena angin ya lumayan, dan kita menghindari menyeberangi Selat Bali itu ke Lombok itu di saat malam ya. Jadi biar lebih enak kita nyebrang siang dan kita menuju ke arah Lombok ya, seperti itu. Dan kemudian ya kita makan siang, makan malam, kita enjoy perjalanan meskipun bergelombang ya, lumayan juga gelombangnya, mungkin 1,5 sampai 2 meter, dan anginnya lumayan kenceng sekitar 20 knots ya. Alhamdulillah masih diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu selepas Gili terus di utara Lombok kita masuk ke arah timur utara Lombok. Itu kita di hari kedua ya, pagi-pagi kita udah bangun di Gili Sulat atau Gili Lawang. Jadi ada 2 pulau di northeast of Lombok itu, namanya Gili Sulat dan Gili Lawang. Di hari kedua kita diving di Gili Sulat ya, di Gili Lawang. Kita ngelakuin 2 dive di sana. Dan buat gua diving di Gili Sulat dan Gili Lawang adalah diving yang pertama kali di sana. Meskipun di Lombok ya, sejauh ini gua diving di Lombok itu cuma di sekitar West Lombok ya, sama Gili, di 3 Gili itu. Nah ini adalah
pengalaman yang emang gue cari buat diving di tempat-tempat baru. Dan amazing ya, buat gue tuh amazing banget karena apa ya? Karena ternyata selain di Gili Trawangan atau di Gili Air Meno, diving di gili-gili yang lain termasuk Gili Sulat, Gili Lawang, ini amazing banget men. Ya kita diving pertama di Gili Lawang, koralnya rapat banget, banyak ikan-ikan lah ya. Ada nudibranch segala macam. Dan juga visibility-nya jernih ya, sekitar 15-20 meter. Airnya hangat, enak banget. Dan ada turtle ya, walaupun size-nya tuh agak size mini ya. Nggak tahu kenapa, beda banget sama yang di Gili yang size-nya tuh gede-gede banget. Kayak gitu. Kemudian juga gua ngeliat pufferfish ya, banyak lah ikan-ikan karang lainnya ya. Seperti itu, dan kita kayak dive style-nya itu drifting ya, drift dive sama arus, dan sangat menyenangkan ya. Dan diving kedua kita diving di Gili Sulat ya. Tadi kan di Gili Lawang, sekarang di Gili Sulat. Di dekat channelnya tuh antara Gili Sulat dan Gili Lawang itu amazing banget ya, terutama gue banyak banget nemuin nudibranch ya. Tipikal koralnya sama, ikan-ikannya sama, tapi yang amazing itu ini kalau di shallow sekitar 3 sampai 8 meter itu indah banget men. Itu cocok banget buat kalian yang snorkeling sebenarnya di Gili Sulat atau di Gili Lawang, seperti itu. Selanjutnya kita finish diving karena tadinya kita pengen 3 dive tapi nggak sempet ya. Kita langsung meluncur ke Pulau Kenawa ya. Pulau Kenawa di Sumbawa ya, kita sunsetan di sana. Lagi-lagi meskipun kita ribet ya cari tempat buat nurunin jangkar di sana karena angin banget, tapi akhirnya we made it ya. Kita naik tender naik speedboat ke Pulau Kenawa ya. Pulau ini pun sangat berkesan buat gua karena apa ya? Karena pertama kali gua berkunjung ke pulau ini itu sekitar 7-8 tahun lalu ya. Gua camping di pulau ini, dan akhirnya setelah 7-8 tahun itu gua bisa kembali lagi ke Pulau Kenawa men. Tentu udah beda banget ya, udah ada bangunan-bangunan, warung-warung banyak ya di situ. Beda banget dibandingkan dengan pertama kali gua ke Gili Lawa ke Pulau Kenawa tahun 2012 atau 2013. Selanjutnya setelah kita pulang dan kita berlayar ke arah Pulau Moyo. Cuacanya alhamdulillah tenang ya, karena udah berlindung ya di utara Pulau Sumbawa. Jadi lebih banyak flat seperti itu. Kita makan malam ya, ngobrol-ngobrol di antara para peserta trip dan tidur malam. Di hari ketiga kita bangun tidur dan kita sudah berada di barat Pulau Moyo atau Mojo Island di Sumbawa ya, di sekitar Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, seperti itu. Dan di hari ketiga ini kita planningnya 3 dive, dan setelah diving kedua itu kita trekking atau kita sightseeing ya ke air terjun Mata Jitu ya. Jadi di hari ketiga ini kita diving ya. Diving pertama itu di Angel Reef, di pinnacle besar gitu ya, kayak atol ya, pinnacle lah kalau gue bilang, itu kayak Blue Magic ya. Katanya sih kayak Blue Magic. Diving di situ pagi jam 7:30. Wah, masya Allah banget. Jadi airnya jernih banget, banyak ikannya, fusiliers, banyak ikan-ikan hias lainnya, ada snowflake moray eel, ya, ada dogtooth tuna, ya, amazing lah pokoknya. Dan perpaduan antara hard corals dan soft coral itu amazing banget. Dan yang gue suka sih sebenarnya airnya jernih banget. Kemudian di situ kita agak-agak lawan arus buat ngeliat schooling fish ya.
Dan selanjutnya kita balik arah ya, explore Pinnacle di Angels Reef. Kemudian setelah itu kita breakfast dan kita menyambung diving kedua. Diving keduanya di Moyo Surprise, mirip ya, divingnya juga di atol gitu, di Pinnacle ya, pulau bawah air ya, di gunung bawah air. Mirip-mirip kayak yang pertama, tapi udah mulai agak keruh airnya dan ikannya lebih sedikit ya, tapi soft coral dan hard coral itu bagus ya, masih bagus perpaduannya ya. Kalau dive pertama tuh kita banyak ngeliat schooling of bluefin trevally, schooling long nose emperor atau kerapu ya. Di diving kedua ini di Moyo Surprise, padahal surprise namanya ya, tapi gua nggak ngeliat apa-apa men. Dikit lah, bukan nggak ngeliat, cuma dikit gitu, tapi tetap amazing lah buat diving di sekitar Sumbawa. Setelah itu kita naik ya, makan siang ya, dan gua istirahat men, karena badan gua agak drop, jadi gua nggak ikut ke Mata Jitu Waterfall. Katanya sih cakep banget ya, jadi yang lain tuh pada kesana naik motor, ke pulau dulu, ke Pulau Moyo, kemudian mereka naik motor selama 20 menit one way dengan jalan yang kurang bagus ya, kemudian mereka main di sana dan balik lagi ke kapal pas sunset kayak gitu. Kemudian setelah itu sebagian dari kita pada siap-siap buat night dive, dan mereka night dive di dive site yang ada di depan desa di Pulau Moyo. Gua skip lagi karena gue pengen istirahat buat hari keempat biar fit seperti itu. Kemudian malam harinya kita berlayar lagi sekitar 8-9 jam dari barat Pulau Moyo ya, sambil makan malam ya. Kita makan malamnya hot pot ya, jadi ada mie, squid segala macam tuh, sayur-sayuran ya, direbus di depan kita dan kita langsung makan tuh, enak banget ya. Hangat-hangat. Dan kemudian kita berlayar ke arah Teluk Saleh ya. Dan tidur, dan pas di briefing ya, kita harus bangun pagi banget ya, early wake up ya. Kalau gue sih biasa ya, bangun pagi banget. Jadi bangun jam 4.30. Kemudian tadi sempat hunting ya, lokasi whale shark-nya pas kita tiba di Pulau Saleh. Jadi whale shark-nya itu biasa hanging ya, stay di bagan-bagan gitu, di bagan-bagan yang ada di Teluk Saleh. Ya, karena mereka stay di situ karena mereka di feeding ya sama fisherman, dikasih makan ikan teri. Gue juga lihat squid ya. Dan tadi sekitar jam 7-an atau setengah 7 kita diving ya, amazing banget, view-nya bagus banget ya. Gua turun pas sunrise dan sempat kaget juga men, ternyata whale shark-nya banyak banget dan mereka tuh dekat-dekat banget gitu. Dekat-dekat banget, jadi kita diving di blue ya, bukan di reef, di blue, hanging sekitar 5-8 meter, tapi gue sempat turun ke 20 meter ya buat shoot dari bawah. Amazing banget view-nya men. Tadi tuh kita melihat ada, kalau gue sih bilangnya 5 whale shark, tapi yang lain ada yang bilang 6 whale shark, ada yang bilang 7 whale shark. Anyway, di dive site amazing banget ya. Bisa jadi salah satu tujuan ya buat kalian yang pengen lihat whale shark tapi kalian nggak mau jauh-jauh ya kan, karena selama ini kan lo kalau pengen lihat mereka hanging tuh diving ya, lo pengen lihatnya kan di Manokwari, Triton Bay di dekat Kaimana, atau di Kalisayan ya, di Derawan. Tapi ternyata di dekat Bali atau di dekat Lombok, di Sumbawa tepatnya, di Teluk Saleh, lo juga bisa melihat whale shark. Dan kata temen gua ya yang punya bisnis di Sumbawa besar,
chance-nya itu buat melihat whale shark itu di sini itu tinggi banget, men. Tinggi banget ya. Bisa dibilang 95 sampai 99%. Tinggal ya jumlahnya berapa aja kayak gitu. Dan kata dia juga ada sekitar 128 whale shark ya, yang ada di Teluk Saleh ya. Dan ya berarti kalau ada sebanyak itu bener chance-nya tinggi banget buat lo ngeliat whale shark ya, either lo swimming, snorkeling atau lo diving. Katanya sih sebenarnya nggak boleh diving, tapi nggak tahu kenapa kemarin sama orangnya dibolehin diving kayak gitu. Dan setelah itu ya, setelah diving di Teluk Saleh ya, ini jadi salah satu highlight dari trip ini, diving sama whale shark. Kemudian kita diving kedua, nunggu jam 11-an tadi, 11.30. Kita diving di sebuah atol ya. Tadi apa namanya? Kutub Kurita atau apa gitu ya, di sebuah atol. Terus ada pinnacle juga di bawahnya. Ya keadaan airnya sih nggak terlalu jernih ya, mungkin karena di bay ya, ada di sekitar Teluk Saleh. Dan koralnya juga nggak terlalu indah ya. Tapi banyak ikan-ikan kecil juga, banyak schooling ya, schooling yellow tail snapper. Kemudian juga gue lihat razorfish, kemudian juga ada barakuda. Gue nggak tahu sih yang gede-gede ya, yang yellow tail itu. Kemudian juga katanya juga ada big eye barakuda schooling. Dan yang amazingnya gue ngelihat banyak men dari shark ya, yang pertama gue lihat itu ada white tip shark ya, kayaknya hamil ya, agak gede gitu. 2 kali gue ngelihat. Udah juga gue ngelihat banyak black tip shark hunting di sekitar dive set itu men. Dan dalam satu kali itu ada gue momen sendirian, gue ngelihat 4 black tip shark bareng hunting. Jadi not bad lah ya, meskipun dive site-nya kurang indah secara air, visibility dan jenis-jenis ikan dan karang, tapi ada shark tuh apa ya, hal yang positif juga ya. Ternyata masih ada dive site yang nyediain banyak hiu gitu. Meskipun kita nggak feeding ya, nggak kayak di Maluku sana tuh ada yang di feeding kan. Di sini kita nggak feeding, tapi mereka banyak datang tadi. Dan padahal gue kalau diving di Bali tuh susah banget men buat nyari white tip, black tip. Tadi sampai ya mungkin kalau dihitung ada kali sampai 10 hiu tadi. Dan size-nya juga lumayan, dari yang kecil sampai yang besar ada tadi. Seperti itu, dan itu jadi diving di tempat tadi itu ya, di Kutub Kurita itu jadi diving terakhir kita di trip ini ya. Karena besok kita akan flight jam 10.30 ya. Meskipun gua ada bumbu drama karena ada teman kita yang flightnya diganti dari tanggal 19 ke 20. Gua kira gua juga karena flight gua sama. Ternyata gua malah dimajuin dari 11.50 tanggal 19 ke 10.30. Alhamdulillah, padahal karena gua tanggal 20 ada kerjaan ke Padang. Seperti itu ya. Jadi amazing banget. Sekilas tentang perjalanan gua sama Mola-Mola 2 ya, dalam trial trip ya, trip percobaan bersama agen-agen dari Bangkok, Malaysia, Jakarta ya, Bali ya. Such an amazing trip lah, karena baru sekali ini juga gue bisa diving diving di sekitar Pulau Sumbawa ya, dan Northeast Lombok seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kita ya. Jangan lupa juga buat komen di video ini ya, siapa tahu kita bisa diskusi ya lebih lanjut. Dari gua Eyas, tetap sehat, tetap diving. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy dive.
dive. Iya.